jadi dokter ya rajin membaca, mau jadi pilot ya tekun membaca, mau jadi guru ya selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden ya rajin membaca, jadi arsitek ya tekun membaca, jadi pengusaha ya selalu membaca. Semua akan tercapai dengan gemar membaca. Tuntutlah ilmu agar hidup bahagia, sejahtera masa depan kita. Yakinkan hatimu, sertakan doamu, ayo mulailah dengan gemar membaca. Gapai citamu, wujudkan semua mimpimu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan ada miss-missnya juga di sini, alhamdulillah. Baik, kita buka saja acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bisa baik untuk bisa melalui Zoom dalam acara Pekan Literasi, acara puncak Pekan Literasi, dan insyaallah hari ini kita akan pemenang dari 6 lomba setiap levelnya. Insyaallah akan diumumkan pada pukul 9 nanti. Ya. Salam dan salam adalah kita junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dan juga kita senantiasa diberikan hukum dari agama yang beliau. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kajian kita ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah dan juga ayat kursi. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah dan ayat kursi kita mendapatkan keberkahan ya pada hari ini dan sampai acara kita nanti selesai. Baik, sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ilahukum la ilaha Allahu la ilaha la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulahu ila yaumiddin. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat ya. Hari ini sebelum acara pengumuman nanti siapa yang akan menjadi pemenang ya, mulai lomba membaca lancar, kemudian ada juga lomba lomba membuat poster, membuat cerpen ya, kemudian apa lagi? Banyak sekali, ada 6 lomba yang di Pekan Literasi ini, yang alhamdulillah sudah ada nama-nama pemenangnya. Nanti kita akan saksikan nama pemenang-pemenangnya ya. Baik, sebelum pengumuman lomba Pekan Literasi ini, dan insya Allah hadiah-hadiah yang menariknya sudah dipersiapkan. Subhanallah, hadiahnya luar biasa ya. Ada piala, kemudian ada piagamnya, ada hadiah-hadiah hiburan ya. Insya Allah pemenangnya akan kita sampaikan nanti. Oke, baik, sebelum ini marilah kita dengarkan dongeng ya. Siapa yang suka dongeng di sini? Ayo, siapa yang suka dongeng? Ayo, baik, banyak sekali yang suka dongeng, alhamdulillah. Ya, kita akan dengarkan dongeng yang menarik ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pensil ya, Ketua penulis buku ya. Ya baik, insya Allah ada Kak Eka Wardana sudah hadir di tengah-tengah kita. Mana Kak Eka ya? Assalamualaikum Kak Eka. Baik. Mana Kak Eka ya? Ini. Ini hotspot. Ini. Ya. Ya. Tadi nggak bisa. Oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Ini kameranya dari HP. Ada Kak Eka di sini? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf Kak Eka, agak waktunya agak molor nih. Iya, nggak apa-apa. Karena ada kendala teknis. Iya. Baik Kak Eka, teman-teman kita ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dongeng dari Kak Eka ini. Ya, baik. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan dongeng, kita tahu dulu nih, siapa ini Kak Eka Wardana ya? Siapa sih Kak Eka Wardana ini? Ayo, siapa yang mau tahu? Ya, baik. Kita akan melihat profil dari Kak Eka Wardana. Silakan Kang Ajis ditampilkan untuk profil Kak Eka Wardana. Baik, sama-sama sudah kita lihat di sini ya.
CV dari Kak Eka. Ya, nama lengkapnya Kak Eka Wardana SPSI. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei tahun 71. Alamatnya di Dagogiri, Bandung. Siapa yang suka ke Bandung? Ya, nanti mampir nanti ke rumah Kak Eka ya. Ya, silakan. Boleh silaturahim nanti ke rumah Kak Eka. Ya. Baik. Nah, sebentar. Mana tadi, Miss? Hilang lagi. Apa namanya? Tampilannya. Baik. Lanjut, mohon maaf. Sudah berkeluarga, alhamdulillah, dengan 2 putra dan 2 putri, ya. Nah, di sini ada pendidikan beliau. Beliau dulu di SMPN 3 Depok, SMA 28 Jakarta, kemudian kuliah di Unpad ya. Telkom, di psikologi Unisba. Baik, pekerjaan beliau adalah owner di PT Rumah Pensil ya. Kemudian juga pendongeng, menulis buku. Waduh, luar biasa nih. 497 buku. Subhanallah, Kak Eka ini gimana bikinnya kayak? Oh, tinggal nyetak aja tadi kan. Apa ya? Baik, penulis lagu-lagu anak muda. Biasa nih Kak Eka ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sudah tidak sabar Kak Eka. Baik, kita langsung saja ya. Dengarkan dongeng dari Kak Eka Wardana. Semuanya tepuk tangan untuk Kak Eka Wardana. Hore. Baik. Silakan Kak Eka. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Hadi dan adik-adik semua. Suara saya kedengeran bagus nggak ya? Soalnya tadi suara Ustadz berdengung gitu. Insya Allah jelas Kak. Alhamdulillah ya. Saya mungkin minta izin share screen ya buat Ustazah admin supaya bisa anak-anak bisa ngelihat gambar yang saya tampilkan. Ya, saya coba ya share screen. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sayyidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Civitas Akademika SDIT Regis ya. Kak Eka juga baru kenalan nih dengan kalian semua. Subhanallah, Masya Allah. Nah, nah Kak Eka minta tolong nih supaya adik-adik jangan coret-coret ya. Coba Kak Eka. Bentar. Nah, kan udah ada yang coret-coret ya. Bentar ya. Bentar nih adik-adik. Oh, keren. Coret-coret semua. Nah, bentar nih. Kayak coba ya supaya nggak coret-coret. Ya, sekarang Eka ulang ya. Nah, share screen ya. Coba. Ya. Nah, adik-adik, suaranya dengung ya. Nah, adik-adik, Kak, di sini nggak akan cuma cerita dongeng ya, karena dongeng itu biasanya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tapi Kak juga mau ceritakan ada kisah Al-Quran, kisah Rasulullah, dan dongeng beneran, oke ya? Nah, adik-adik, nih yang suka baca pasti tahu hewan apa yang paling besar di dunia. Adik-adik boleh
mute, unmute, tapi nanti setelah itu tertib di mute lagi. Ya. Yang suka baca pasti tahu nih. Hewan apa yang paling besar di dunia? Kalau nggak di chat aja deh jawabannya di chat. Coba ya kayak lihat di chatnya. Hewan apa yang paling besar di dunia? Naga. Oke, adik-adik, dinosaurus. Oke, nih jawabannya adalah ini ada 2 ya. Oke, Kak ulang lagi ya share screen-nya. Bentar ya. Tadi udah sampai sini. Nah, ini ada dinosaurus terbesar namanya Apatosaurus, panjangnya 26 meter, beratnya 80 ton. Sementara hewan yang terbesar di dunia adalah ini adik-adik, paus biru, 33 meter, beratnya 180 ton, ya kan? Kalau adik-adik yang senang baca pasti tahu nih jawabannya, nggak akan salah-salah. Naga bla bla bla. Oke ya, kayak tes lagi nih. Adik-adik sudah senang baca atau belum? Nah, yang suka baca pasti tahu. Air terjun tertinggi di dunia tuh yang air terjun apa? Coba lihat di chat lagi. Niagara. Oke, ada lagi yang lain? Air terjun langit. Nah, nih adik-adik, air terjun terbesar di dunia. Oke ya, kayak nanti setelah ini nggak akan lihat chat lagi deh, soalnya harus diulang share screen-nya. Jadi kayak mungkin langsung jawab aja ya, biar cepet juga nih adik-adik ya. Nah, air terjun tertinggi di dunia, kalau Niagara itu tingginya cuma 60 meter, tapi emang dia lebar adik-adik ya, terlebar terbesar di dunia. Sementara yang paling tinggi di dunia adalah Angel Fall, tingginya 979 meter adik-adik, hampir 1000 meter atau hampir 1 kilometer, luar biasa ya. Nah, sekali lagi nih kayak mau tes lagi. Yang suka baca pasti tahu, planet terbesar di tata surya planet apa? Ayo jawab. Kayak izin ya nggak lihat chatnya, karena kalau lihat chat nanti harus share screen ulang. Oke ya, kayak jawab aja, adik-adik udah jawab ya. Kayak anggap adik-adik udah jawab. Kalau bumi diameternya atau lebar garis tengahnya adik-adik ya, kalau bola tuh ada garis tengahnya, itu 12.742 km adik-adik. Sementara yang terbesar di tata surya itu adalah planet Jupiter, diameternya 142.984 km atau lebih dari 10 kali bumi adik-adik ya, mungkin sekitar 11 kali bumi. Luar biasa Allah menciptakan planet-planet ini. Nah, dari sini adik-adik udah tahu ya apa hewan terbesar di dunia yang tadinya belum tahu, air terjun paling tinggi di dunia, dan planet terbesar di tata surya kita. Oke ya, Masya Allah, baru berapa menit adik-adik udah dapat ilmu. Oke, sekarang ini ceritanya gambar KK nih ya, anggap aja nih gambar KK. Terus ada yang nanya, nah KK bilang adik-adik membaca itu penting banget. Kemudian ada adik-adik yang nanya nih, namanya si Jojo ya. Jojo nanya, kok bisa Kak? Nah, KK mau kasih tahu nih. Ini gambar apa adik-adik, ada yang tahu? Kalau yang sering baca tentang sirah atau sejarah Rasulullah Nabi Muhammad SAW pasti tahu nih, ini adalah sebuah gua. Nah, guanya gua apa nih? Ada 2 gua di sejarah Rasulullah, yaitu gua Hiro dan gua Sur. Nah, yang manakah ini? Gua yang manakah? Kalau gua Hiro itu tempat Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama. Sementara gua Sur itu adalah ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, sehingga ditutupilah lubang pintu guanya dengan sarang laba-laba gitu ya, kita tahu dari sejarah. Nah, ini gua yang mana? Gua Hiro atau gua Sur? Nah, jawabannya adalah ini gua Hiro adik-adik. Nah, Rasulullah SAW menerima perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan, wahai Muhammad, pergilah engkau perangi orang-orang yang tidak mau menyembah aku. Bukan kayak gitu. Wahai Muhammad, suruh umatmu jangan menyembah berhala. Bukan juga perintahnya, bukan kayak gitu adik-adik. Wahai Muhammad, ajaklah umatmu manusia itu untuk sholat kepadaku. Bukan itu adik-adik. Tapi perintah yang pertama turun di Gua Hiro ini adalah Iqra. Wah, bacalah wahai Muhammad, ajak
orang-orang itu membaca. Nah, makanya adik-adik, membaca itu sangat penting karena perintah pertama yang turun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Ya adik-adik ya, jadi membaca sangat penting karena perintah pertama dalam Al-Quran. Oke adik-adik ya. Nah, Jojo bertanya lagi sama Kak, apa di Al-Quran ada cerita yang menarik? Nah, Kak jawabnya gini, ada dong Kak ceritakan ya. Oke nih adik-adik. Nah, kalau cerita dalam Al-Quran bukanlah dongeng adik-adik, tapi kisah. Kisah adalah kejadian nyata di masa lalu ya adik-adik ya. Gini ceritanya adik-adik. Di Al-Quran itu diceritakan ada sebuah kaum yang menyembah berhala adik-adik. Mereka kasih makanan ke berhala, padahal berhalanya nggak bisa makan ya kan. Mereka kasih berdoa ke berhala, padahal berhalanya nggak bisa ngabulin doa. Mereka menyembah-nyembah berhala, padahal berhalanya cuek aja mau disembah atau enggak. Orang namanya juga batu ya adik-adik ya. Nah, kota ini atau kaum ini tinggal di sebuah kota yang namanya Niniwa adik-adik. Nah, karena orang-orang sudah menyembah berhala semua, Allah mengutus seorang rasul namanya Nabi siapa? Jawab di chat ya. Nabi Yunus alaihi salam. Nah, Nabi Yunus bilang sama orang-orang itu, wahai kaumku, janganlah kalian menyembah berhala, percuma disembah-sembah juga ya kan, gak bisa mengabulkan doa, bahkan kalian harus menjaga berhala. Kalau ada anak kecil nimpuk berhala pakai batu, kalian yang kejar-kejar anak kecil itu, bukan berhalanya yang mengejar-ngejar anak kecil itu. Berarti justru kalian yang bodoh karena menyembah batu. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang Niniwa adik-adik? Mereka marah. Udahlah Yunus, kamu gak usah nyuruh-nyuruh kami, ini kan ajaran nenek moyang kami nggak mau. Wah, sampai tangannya terkepal adik-adik karena saking gak maunya. Nah, Nabi Yunus marah adik-adik karena umatnya nggak mau menyembah berhala. Kalau gitu aku pergi saja, kata Nabi Yunus. Aku mau naik kapal lah, lewat lautan yang jauh, pokoknya aku nggak mau kembali ke tempat kalian karena kalian susah dibilangin. Nabi Yunus naik kapal layar ya adik-adik ya. Nah, di tengah laut tiba-tiba atas kehendak Allah juga langit berubah adik-adik, seperti menggelegar. Wah, gitu ya, awan menghitam. Kemudian ombak datang bergulung-gulung. Wah, sampai kapal itu terguncang-guncang mau tenggelam adik-adik. Wah, apa yang terjadi nih? Kata kapten kapal, di sini ada orang yang lari dari tugasnya nih. Ayo kita uji siapa nih? Harus ada satu orang yang terjun ke laut supaya yang lain bisa selamat. Diundilah adik-adik. Nah, ketika undian pertama keluar, yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Wah, kapten kapalnya segan karena Nabi Yunus kan orang soleh. Kita undi lagi. Nah, pas diundi yang kedua keluar nama Nabi Yunus lagi. Kapten kapalnya masih segan juga, kita undi lagi deh. Ketiga yang keluar nama Nabi Yunus lagi, sampai Nabi Yunus akhirnya sadar, wah ternyata Allah yang menghendaki aku sebetulnya jangan meninggalkan kaumku, ya kan? Aku harusnya tetap berdakwah di sana walaupun ditolak. Kan namanya juga baru awal-awal dikasih tahu, pasti mereka nolak dulu ya kan. Aku harusnya nggak boleh marah. Akhirnya Nabi Yunus dengan ikhlas adik-adik lompat ke laut, jebiur ya. Wah, adik-adik bayangin lompat ke laut, di laut yang berombak gitu, pasti meninggal dong ya kan. Mana zaman itu kan nggak ada pelampung, nggak ada pertolongan helikopter dan sebagainya, nggak ada tim SAR ya kan. Maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus dengan cara yang luar biasa. Gimana caranya coba? Ditelan sama ikan adik-adik. Wow, masuk ke mulut ikan Nabi Yunusnya. Kita nggak tahu ya apa ikannya. Ini paus, padahal paus juga bukan ikan ya adik-adik ya, atau ikan yang lain, nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang jelas ikan ini besar dan menelan Nabi Yunus dalam perutnya. Nah, kita anggap aja paus ya adik-adik ya, karena kita kan nggak tahu nih, anggap aja paus. Pausnya berenang di dalam laut membawa Nabi Yunus dalam perutnya. Nah, ada ulama yang bilang 3 hari Nabi Yunus di perut ikan, ada yang bilang lebih lama lagi. Yang jelas di perut ikan itu Nabi Yunus menyesal banget meninggalkan dakwahnya adik-adik. Sehingga Nabi Yunus berdoa, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang zalim. Orang-orang zalim itu orang yang tidak menempatkan diri pada tempatnya adik-adik. Kalau misalnya kalian pakai sendal ya, kaki
Sendal kanan dipakai di kaki kiri, sendal kiri dipakai di kaki kanan. Itu namanya zolim adik-adik, tidak menempatkan diri pada tempatnya. Maksudnya Nabi Yunus tuh tempatnya berdakwah, tapi kok malah melarikan diri adik-adik. Wah, ini jadi pelajaran bagi kita adik-adik. Adik-adik kalau belajar jangan menyerah gitu pelajarannya adik-adik ya. Akhirnya Allah berguncang-guncang sampai kalau kita di dalam perut itu perut ikan itu berguncang-guncang mabuk laut ya adik-adik ya. Akhirnya Allah mengabulkan gak doa Nabi Yunus? Allah mengabulkan doa orang-orang yang bertaubat adik-adik. Nah, akhirnya paus ini melemparkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Nah, karena Nabi itu orang suci, tidak bisa digambar. Lagian kita nggak tahu bukan Nabi Yunus, kayak gambarin Nabi Yunus sebagai lingkaran kuning aja adik-adik. Swing. Nabi Yunus keluar dari mulut paus terus ke pantai deh. Nah, pausnya kembali lagi ke laut. Dan Nabi Yunus. Nah, ternyata adik-adik, apa yang terjadi di Niniwa? Nah, ini kita lihat ya, ada kota Niniwa. Ternyata orang-orang sadar setelah Nabi Yunus pergi, ada awan hitam datang bergumpal. Mereka takut, wah ini kayaknya azab yang dijanjikan Nabi Yunus nih kalau kita tetap menyembah berhala. Akhirnya orang-orang itu bertobat ya adik-adik, berhalanya dirobohin. Gak cuma dirobohin adik-adik, tapi dihancurkan. Ayo kita pukul aja nih berhalanya. Bom sampai hancur adik-adik. Nah, ketika Nabi Yunus kembali, mereka sangat senang banget. Selamat datang Nabi Yunus, selamat datang. Ayo kita kembali. Nabi Yunus di sini ya, berdakwah lagi, disambut dengan baik adik-adik. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh meninggalkan tugas. Seberat apapun tugas itu, kita tetap wajib berusaha. Ya adik-adik ya, semangat adik-adik. Nah, itulah luar biasanya kisah-kisah dari Al-Quran adik-adik. Nah, kayak kan kita adik-adik, karena tadi kita ngomongin kapal ya, nah kayak kan nih mau minta adik-adik nyusun puzzle. Di sini ada 6 potong puzzle, adik-adik coba tempatkan nih ya. Yang di kotak A itu potongan puzzle yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 atau 6. Ya adik-adik coba jawab di chat ya kan. Biar adik-adik nggak ngantuk nih dengerin cerita kayak walaupun masih pagi bisa aja ada yang udah ngantuk nih adik-adik kalau tidur dan kemalaman. Oke, kayak mau tanya, yang kotak A ini potongan puzzle yang nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 atau nomor 6? Kayak kasih waktu 5 detik untuk mencoba menjawab di chat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak yakin adik-adik ada yang sudah mencoba menjawab ataupun menjawab dalam pikirannya sendiri. Nah, ada nggak yang jawabnya adalah nomor 6? Ya adik-adiknya. Yang A itu potongannya yang nomor 6. Sekarang yang B potongannya yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Kayak kasih waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti adik-adik banyak yang bener nih karena tinggal nyambung gambar ya. Jawabannya adalah yang nomor 1. Nah, lalu yang C nomor berapa? Nomor 2, 3, 4 atau 5. Ya, kayak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 5. Ya, adik-adik ya. Nah, benar nomor 5. Sekarang yang D. Yang D sedikit agak susah dibanding yang C ya. Yang jawabannya yang nomor 2, 3 atau 4. Ayo, tapi pilihannya udah tinggal sedikit. Yang D nomor, kayak hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang nomor 4. Ada yang benar nggak? Wah, kalau ada yang benar keren ya adik-adik ya. Nah, sekarang tinggal 2, yang E dan F. Yang E dulu ya, yang E itu kalau jawabannya benar berarti yang F-nya benar. Ya, yang E itu nomor 2 atau nomor 3. Nah, jawabannya yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang nomor 2 adik-adik. Berarti yang F adalah yang nomor 3. Oke ya. Nah, kita lanjutin. Nah, ini Jojo nanya lagi. Kak, setelah Al-Quran, buku apa yang harus kita baca? Nah, Kak jawabnya gini adik-adik. Buku Sirah atau riwayat hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya adik-adik. Nah, sekali lagi, kisah Nabi Muhammad bukan dongeng ya, tapi kisah
kisah ya adik-adik ya. Nanti kakak cerita dongeng setelah ini. Ya, nah tolong ceritakan satu kisah Kak. Ya, kita coba ceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW ya adik-adik ya. Baik, dengarkan ya. Nah, adik-adik, ini gambar binatang apa? Nggak tahu kan? Gajah. Nah, kalau gajah pernah nggak adik-adik kalau gajah itu ditambah kebun binatang, pasti jawabannya gajah di kebun binatang. Kalau kata gajah ditambah dengan India, jawabannya adalah gajah Asia atau gajah yang hidup di India gitu ya. Nah, tapi kalau kata gajah ditambah dengan kata perang itu jadinya apa adik-adik? Ayo, ada yang bisa jawab nggak di chat? Gajah dengan perang, kebayang nggak sih kalau misalnya pistol dengan perang nyambung, prajurit dengan perang nyambung. Tapi kalau gajah dengan perang itu jadinya apa adik-adik? Jadinya gampang, jadinya adalah gajah perang adik-adik ya. Nah, kenapa zaman dulu adik-adik gajah itu dijadikan tunggangan untuk berperang adik-adik? Kalau zaman sekarang itu kayak tank ya adik-adik ya. Dia senjatanya dahsyat banget ya, susah dikalahkan tuh. Kalau tank itu bisa nembak dan lawannya bisa hancur adik-adik ya. Nah, kayak kamu cerita tentang tahun gajah. Ya adik-adik, tahun gajah ini tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belum cerita Nabi Muhammadnya aja, belum lahir aja udah seru loh kisah Nabi Muhammad ya. Nah, kita mulai ya. Pada tahun 600 dikurang 29. Aduh adik-adik, kita tolong kayak kakak. 600 dikurang 29 jadinya tahun berapa ya? 600 dikurang 29 jadinya berapa ya? Tahun berapa ya? Adik-adik coba bantu jawab di chat. Tahun 600 dikurang 29 jadi tahun berapa nih? Ntar dulu kakak hitung dulu. Oh ya, kakak tahu. Adik-adik udah ada yang coba jawab. Nah, pada tahun 600 dikurang 29 jadi 571 Masehi. Ya adik-adik ya. Tahun 571 Masehi hiduplah seorang apa ini? Ini kan mahkota ya, berarti seorang raja. Ya, raja itu namanya di negeri Namai. Oh, kakak salah nulis adik-adik, bukan negeri Namai, tapi negeri, coba bacanya dari kanan kayak baca huruf Arab. Jadi di negeri YAMAN, negeri Yaman. Adik-adik mungkin ada yang nanya, Kak, negeri Yaman itu di mana sih? Aku belum pernah dengar. Nah, di sini adik-adik ini peta ya. Di peta ini ada peta Saudi Arabia. Ini ada kota Mekah ya. Nah, Yaman itu di sini adik-adik. Lihat deh. Nah, ini nih Yaman ya. Ini Mekah, ini Yaman. Oke ya. Jadi tahun 571 Masehi hiduplah seorang raja di negeri Yaman, selatan Saudi Arabia nih adik-adik, di dekat Laut Arab dan di seberangnya Laut Merah. Laut Merah, ingat kan tempat Nabi Musa nyebrang tanpa menginjak air karena lautnya terbelah ya. Oke. Nah, ini Mekah ya. Nah, namanya Raja Bahara. Aduh, kayaknya buru-buru nih nulisnya adik-adik. Harusnya namanya bukan Bahara rajanya, tapi namanya Raja Abraha ya adik-adik ya. Abraha al-Ashram. Nah, adik-adik tahu nggak al-Ashram artinya yang mana? Coba ya pilih ya. Artinya si wajah perkasa. Al-Ashram itu artinya si wajah perkasa atau wajah tampan atau wajah terbelah adik-adik. Jawabannya adalah si wajah apa artinya Abraha. Al-Ashram itu artinya Abraha si wajah apa? Nah, jawabannya adalah Al-Ashram itu artinya si wajah terbelah adik-adik. Maksudnya gini adik-adik, bukan mukanya terbelah, dia kepalanya jadi dua, kiri dan kanan ya, bukan gitu maksudnya. Karena dia sering berperang, wajahnya itu luka kena sabetan senjata tajam sehingga kayak ada belahnya gitu loh. Tapi cuma luka, bukan benar-benar terbelah. Cuma orang-orang nyebutnya si wajah terbelah supaya kelihatan serem kayaknya adik-adik ya. Nah, Abraha ternyata bukan asli Yaman adik-adik, tapi dari Habasyah. Nah, Kak, aku bingung lagi nih. Kalau Yaman aja tadi aku belum tahu. Nah, walaupun sekarang udah dikasih tahu, sekarang Habasyah itu di mana? Nah, Habasyah itu ada di sini adik-adik. Sekarang namanya Ethiopia. Nah, dari Ethiopia si Abraha ini berperang ke Yaman karena Yaman waktu itu dikuasain oleh kerajaan Habasyah adik-adik ya. Jadi dia jadi gubernur di sini nih, mewakili kekuasaan Raja Ethiopia ya. Jadi dia orang mana coba nih, benua apa nih? Nah ya, Habasyah itu di benua apa coba? Asia, Eropa, Afrika,
atau ya jawab 3 aja dulu. Jawabannya adalah di benua apa coba? Adik-adik tahu nggak? Asia, Eropa atau Afrika? Jawabannya adalah benua Afrika ya adik-adik. Nah di sini ya, di sini nih yang tadi Ethiopia ini ya. Nah di sini kan di Afrika nyebrang ke Asia ya. Nah oke, kita lanjutin. Raja Abraha beragama apa ya? Coba adik-adik pilih agamanya, apakah Kristen? Apakah ini agama apa nih? Lambang agama apa? Yahudi atau Islam? Nah coba tebak. Raja Abraha itu agamanya apa? Jawab di chat. Kayak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya jawabannya ternyata Abraha beragama Kristen adik-adik ya. Nah jadi sebelum Islam ada, Kristen udah ada dulu ya adik-adik ya. Nah, maksudnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sebelumnya dari sejak Nabi Adam itu Islam sudah ada gitu ya. Nah Abraha sangat ramah. Nah ternyata bukan ini adik-adik maksud kayak bukan ramah, tapi sangat apa coba diutak-atik hurufnya. Jadi Abraha sangat marah adik-adik. Abraha sangat marah. Coba kita lihat tuh tampang wajah Raja Abraha ketika lagi marah. Bukan ini gorila lagi marah. Apakah yang ini? Bukan, ini Raja Neptunus ya. Dongeng adik-adik ya dari laut. Salah juga. Yang mana ya? Yang ini aja deh adik-adik ya. Ini aja ya. Kita pilih gambar yang ini karena lebih cocok nih. Walaupun mungkin aslinya nggak kayak gini banget karena dia orang Afrika ya adik-adik. Nah Abraha sangat marah adik-adik. Kenapa sih dia marah? Apa karena nggak punya uang, uangnya habis pada terbang, atau karena sakit gigi, atau karena Ka'bah? Yang mana coba? Dia marah karena yang mana? Apa karena nggak punya uang, atau sakit gigi, atau karena Ka'bah? Jawabannya adalah karena Ka'bah adik-adik. Kalau kita kan marah paling sakit gigi, aduh jangan teriak-teriak dong apalagi sakit gigi misalnya. Kalau Abraha itu marahnya karena Ka'bah. Kok Ka'bah kan dibangun sama Nabi Ibrahim ya adik-adik. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Ka'bah itu sudah ada, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah kita tanya ya, ini ceritanya reporter TV nih nanya sama Raja Abraha. Pak Abraha, kenapa sih Bapak marah pada Ka'bah Pak? Wah, Abraha jawabannya apa coba? Oh, karena orang-orang Arab selalu pergi haji setiap tahun ke Ka'bah. Apa sih bagusnya Ka'bah itu? Ya kan? Wah, dia marah-marah nih adik-adik. Terus reporternya nanya lagi. Lalu apa yang akan Bapak lakukan terhadap Ka'bah? Bapak mau menghancurkannya ya. Nah, jawabannya apa? Kata Abraha, enggak, aku akan membangun Al-Qulai, yaitu sebuah apa coba adik-adik? Karena raja ini orang Kristen, dia akan membangun sebuah gereja adik-adik. Gereja yang sangat megah dan keren. Pokoknya zaman itu dibangunnya keren banget ya adik-adik ya. Nah, maksudnya apa? Kata Raja Abraha, pasti deh orang Arab akan meninggalkan Ka'bah dan datang ke Yaman di sini. Ya, maksudnya supaya orang-orang Arab nggak pergi haji lagi ke Ka'bah yang dianggap rumah batu yang jelek itu, nggak ada apa-apanya dibanding dengan gereja yang sangat megah dan keren ini. Kalau orang-orang Arab datang ke Al-Qulais ini, mereka kan akan belanja di sini, tinggal di sini, meninggalkan banyak uang di sini. Jadinya dia tambah kaya adik-adiknya. Nah, tapi harapan Abraha sia-sia karena orang Arab bilang gini adik-adik. Kami orang Arab tidak akan meninggalkan Ka'bah karena Ka'bah itu sebuah bangunan suci yang telah dibangun oleh nenek moyang kami, Nabi Ismail dan ayahnya, Nabi Ibrahim. Jadi kami nggak mau ke sana. Maaf saja ya Pak Abraha ya. Wah, Abrahanya marah karena gerejanya dibangun sia-sia adik-adik. Bahkan untuk membuktikan bahwa gereja Al-Qulais tidak suci, orang Arab membakarnya sampai habis adik-adik. Tolong kebakaran, gerejanya sampai habis adik-adik. Wah, tentu saja Abraha rumak. Kayaknya salah lagi nulisnya. Bukan rumak, tapi apa ya adik-adik coba. Marah, tapi marah banget. Dari huruf R-U-M-A-K. Jadinya apa coba? Kamur, bukan. Maruk, bukan. Apa ya? Tentu saja Abraha. Apa coba padanan kata marah dari rumak ini apa coba? Yaitu murka ya adik-adik ya. Nah, Abraha murka itu marah banget adik-adik ya. Dia bilang gini, tidak ada ampun lagi, akan kuhancurkan Ka'bah dengan pasukanku.
Nah, naik apakah Abraha saat berangkat berperang? Apa naik ini binatang yang jejaknya ini binatang apa coba? Atau naik yang ini jejak binatang apa dan ini jejak binatang apa? Coba yang pertama ini jejak binatang apa nih? Ada yang tahu? Jawab di chat dong biar enggak ngantuk ya kan. Binatang apa ini? Yaitu kuda. Apakah Abraha berperang naik kuda? Zaman dulu bisa-bisa aja sih ya. Nah, atau binatang ini jejak binatang apa nih yang kedua? Binatang apakah ini jejaknya? Ayo coba jawab. Ada yang tahu nggak? Kalau seneng baca pasti tahu ya kan. Sering baca buku tentang binatang apa. Nih binatang apa coba? Ini adik-adik gajah ya kan. Nah kalau yang satu lagi nih binatang apa coba? Oh aneh banget sih jejaknya, bukan bebek, bukan apa nih ya. Masa Abraha naik bebek sih ya kan? Ternyata binatang badak ya adik-adik. Nah daripada kuda ternyata Abraha memilih naik gajah adik-adik. Itulah disebutnya tahun gajah ya. Nah kita ingat di Al-Quran ada surat Al-Fil ya adik-adik. Adik-adik udah hafal kan? Alam taro kaifah Al-Fil ya. Nah, artinya ayat pertama, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah ya. Nah, di sini Abrahanya mana Kak? Ini Abrahanya naik gajah yang paling gede. Ayo maju pasukan, kita menuju Ka'bah untuk menghancurkannya ya kan. Nah, ayat kedua berbunyi, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Padahal pasukan gajahnya maju banyak adik-adik. Ditahan sama orang-orang Arab. Berhenti. Orang-orang Arabnya ditabrak. Tolong. Ya kan? Nggak bisa kelawan karena gajah itu sangat kuat adik-adik ya. Lalu ayat 3-nya baru Allah berfirman. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Mana burungnya Kak? Ini baru gambar awannya. Ini dia burungnya. Kira-kira ya adik-adik burungnya kayak gini kan. Wih. Wah berbondong-bondong adik-adik banyak. Wah mau apa burung itu? Nah kita lihat di ayat berikutnya adik-adik. Ternyata burung-burung itu yang melempari mereka dengan mereka itu Abraha dan pasukannya ya, dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat udah keras seperti batu dibakar lagi, dilempar dari udara adik-adik. Wih. Kayak ditembak sama rudal adik-adik ya kalau zaman sekarang. Wow, apa yang terjadi? Nah di Al-Quran Allah menjelaskan, sehingga mereka dijadikannya atau dijadikan Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Adik-adik hancur adik-adik ya. Pernah nih gajahnya hancur. Wah, hancur lagi. Wah, bahkan gajahnya Abraha yang baru ini kayak ledakan bom atom adik-adik. Wah, Abrahanya mentang, tolong Pak, kok Abrahanya nggak hancur? Oh iya, lupa. Wah, hancur juga ya adik-adik ya. Nah, setelah kehancuran Abraha di Mekah, lahirlah Nabi Muhammad SAW yang menerangi dunia dengan Islam adik-adik. Nah adik-adik, belum cerita Nabi Muhammad lahir, baru sebelum kelahirannya. Nah di tahun yang sama dengan tahun gajah itu lahirlah Nabi Muhammad. Itu udah seru banget adik-adik. Jadi adik-adik yang belum tahu kisah Nabi Muhammad SAW, baca atau minta dibacakan ya. Nah sekarang kayak Kak, karena pengen tahu nih adik-adik tadi mendengarkan atau enggak. Sekarang pasangkan kata-kata sebelah kiri dengan kanan ya. Kita bareng-bareng aja ya, karena kan adik-adik kalau di mute nanti kita jadi kacau nih. Boleh dijawab satu chat ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Di sini ada Ababil, Al-Ashram, Al-Qulais, gajah dan Abraha sebelah kiri, sebelah kanan dibakar, tanah liat yang terbakar, ulat dimakan daun dari Habasyah, si wajah terbelah. Nah, sekarang Ababil yang mana? Cocoknya dengan yang di kanan, yaitu Ababil itu yang mana? Yang dibakar atau tanah liat yang dibakar, yang terbakar atau ulat dimakan daun dari Habasyah atau si wajah terbelah. Ababil cocoknya main ini adik-adik. Tanah liat yang terbakar ya. Jadi burung ababil yang tadi, burungnya itu namanya ababil adik-adik, melemparkan rudal atau bom ya, berupa tanah liat yang terbakar adik-adik. Wah kalau kita mungkin adik-adik pernah dengar istilah bom napalm ya? Kalau dilempar itu kebakar banyak war gitu ya. Nah oke ya, kita sekarang cari yang kedua. Al-Ashram itu pasangannya sama yang mana? Dibakar, ulat yang dimakan daun dari Habasyah atau si wajah terbelah. Adik-adik masih enggak? Nah, Al-Ashram artinya adalah si wajah ganteng yang terbelah. Oke, adik-adik ya. Sekarang tinggal 3 lagi. Al-Qulais itu yang mana? Nah, dari mana? Atau dibakar, ulat dimakan daun, atau dari Habasyah? Yang cocoknya.
Nah, ternyata cocoknya ya Al-Qais itu kan gereja yang tadi ya. Nah, Al-Qais ini dibakar adik-adiknya sama orang-orang Arab. Sekarang pasukan gajah yang mana? Ulat dimakan daun atau dari Habasyah? Nah, pasukan gajah seperti ulat dimakan daun ya di Al-Quran tadi ya, surat Al-Fil. Kemudian Abraha dari mana? Dari Habasyah adik-adik. Adik-adik ada yang bisa semua jawabannya? Wah, berarti benar-benar adik-adik paham Quran minimal juz 30 ya adik-adik, dan memperhatikan apa yang kayak tadi diceritakan. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut sebentar lagi ya. Nah, Jojo bertanya lagi. Tapi Kak, anak-anak sekarang lebih suka main game daripada baca buku, bener gak? Kayak kamu nanya nih adik-adik. Ada yang lebih suka main game daripada baca buku. Oh, aku kak. Wah, subhanallah adik-adik. Padahal game dan buku itu banyak kesamaannya loh. Loh, di mana Kak? Di mana kesamaannya kok bisa? Nah, gini adik-adiknya kita lihat ya. Kayak Kak ambil satu contoh ya. Ini gamenya Minecraft ya, dan buku yang ini buku dongeng nih. Nah, game itu punya gambar keren ya kan? Sama, buku juga gambarnya keren. Betul gak? Sama kan berarti? Nah, lalu apalagi samaannya? Game itu punya warna yang keren. Sama, buku juga warnanya keren-keren ya kan? Nah, apalagi nih yang samanya? Tapi Kak, game itu gambarnya bergerak. Kak juga bilang buku gambarnya juga bergerak loh adik-adik. Loh, kok buku gambarnya bergerak? Nah, nggak percaya? Buku itu bergerak gambarnya di imajinasi kalian adik-adik, di otak kalian. Kalian nggak sadar kalau kalian baca buku, kalian membayangkan si tokohnya tuh melompat, berlari, kaget, ya kan? Oh, pokoknya beradegan seru adik-adik, tapi di imajinasi kalian, bukan di mata kalian. Nah, itu kelebihannya buku adik-adik. Nah, misalnya gini, adik-adik ada yang nonton TV atau screen atau laptop atau tab ya. Nah, kalian melihat gambar raksasa kan? Kayak yang kalian lihat itu pasti gambar raksasanya sama. 1000 orang yang nonton atau berapapun banyak yang nonton, yang di layar itu layar raksasa yang kalian bayangkan, ya kan? Sementara kalau baca buku nih, misalnya si A baca buku, dia ngebayangin raksasanya kayak gini. Kalau si B baca buku, raksasanya bisa jadi kayak gini. Si C baca buku, raksasanya bisa jadi yang kayak gini. Jadi benar-benar beda-beda adik-adik, imajinasi kalian jadi hidup adik-adik. Jadi bercerita atau membaca itu menyuburkan imajinasi adik-adik. Loh Kak, apa pentingnya sih membaca bisa menyuburkan imajinasi? Nah, apa kerennya imajinasi? Adik-adik tahu nggak ini gambar siapa, ilmuwan siapa? Yang senang baca pasti tahu, ya kan? Ini adalah gambar ilustrasi dari Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal yang bisa menciptakan dari teorinya keluar tenaga nuklir ya adik-adik ya. Nah, Einstein bilang gini, imajinasi lebih penting dari pengetahuan loh adik-adik. Ilmuwan loh yang bilang ya, orang yang tahu tentang ilmu bilangnya malah imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi membawa kamu berkeliling dunia. Wah, luar biasa adik-adik. Kalau banyak baca dibanding game, itu imajinasi kalian lebih kuat. Nah, imajinasi adalah syarat utama apa nih adik-adik? Coba deh adik-adik susun huruf-huruf ini jadi sebuah kata yang tepat. Syarat utama apa nih? Kesekitar apa ya? Oke deh, kayak kasih tahu aja ya. Syarat utama kreativitas. Jadi adik-adik kalau mau jadi kreatif, banyak baca biar imajinasinya subur, nanti kreativitasnya jadi keluar adik-adik. Nah, kalau baca buku, otaknya jadi terlatih kayak orang olahraga adik-adik. Kalau main game terus, nonton terus, otaknya nggak terlatih, jadi peot adik-adik ya. Tapi kalau baca-baca, otaknya jadi berotot loh adik-adik. Jadi adik-adik selain pinter, itu otaknya juga kuat adik-adik kalau sering baca. Ya, ini contohnya nih, kayak lihat ya contohnya. Ya, ini adalah cerita tentang anak yang akhirnya senang baca, padahal tadinya dia main game dulu adik-adik. Nah, di mobil main game sama ibunya, udah deh berhenti dulu main gamenya, ibu kasih kartu perpustakaan. Adik-adik udah punya kartu perpustakaan belum ya? Nah, di perpustakaan anak ini males, aduh aku kayaknya lebih suka main game. Tapi dilihat ibunya baca, terus dia lihat, kok buku ini kayaknya ada suaranya deh, coba aku dengerin. Wow, ada suara kuda adik-adik. Dia kaget. Wah, imajinasi udah mulai jalan adik-adik nih. Wah, coba aku tes di bapak-bapak yang tidur ini, dengar kan suara kudanya?
kata ibunya jangan gangguin dong lagi tidur ya. Nah, akhirnya bukunya dibawa pulang ke rumah karena kan kita nggak boleh minum buku ya. Aku baca Nah, mulai deh ketika baca itu imajinasinya jalan adik-adik. Wah, dia membayangkan jadi koboi ya. Kayak waktu kecil sering lo membayangkan jadi koboi ya. Adik-adik ada yang enggak yang kayak gitu? Wow, awas mau dipanah sama orang Indian. Wah, dia menghayal ya adik-adik sesuai dengan buku yang dia baca ya adik-adik ya. Wah, dia ngeluarin pistol, saking menghayalnya dia nggak sadar megang beneran nerf ya adik-adik. Nah, pelurunya kena gelas sehingga ayahnya yang lagi baca korannya rusak. Aku bakal dimarahin nih. Bukunya aku ambil dulu Jangan-jangan ayah akan marah banget. Bener adik-adik, ayahnya marah, korannya diremek-remek. Ya kan, kesel ayahnya. Sini bukunya ayah ambil. Kamu masuk kamar. Gak boleh keluar dulu. Gak boleh makan. Wah, anaknya sedih banget adik-adik. Padahal dia kan nggak sengaja ya kan. Gara-gara berimajinasi lewat buku sih ya kan. Ibunya mencoba membujuk ayahnya nih. Gak apa-apa lah, itu kan nggak sengaja. Nggak boleh keluar kamar. Dia kesel banget adik-adik. Saking sayangnya sama buku, saking senangnya membaca. Begitu bukunya diambil, anaknya ini kesel banget adik-adik. Sedih banget ya. Kalau udah sedih, karena anak laki-laki ya, biasalah agak sedikit. Gambar-gambar koboi yang udah dia bikin dirusak-rusak. Ada mainan koboi juga ya adik-adik ya. Marah-marah deh pokoknya dia gara-gara nggak boleh baca. Mau dibuang ke tempat sampah. Tar dulu. Untung aja ibunya dateng. Nih ibu udah bikin ayah. Kamu boleh baca lagi kok. Wah, terima kasih Bu. Ibu baik banget. Aku senang banget membaca sekarang. Karena membaca itu membuat aku tersenyum dan berimajinasi adik-adik. Luar biasa ya. Nah, keren kan kalau membaca itu. Tapi Kak, game itu ada suaranya loh. Iya bener ya. Gambarnya bisa bergerak, buku juga bergerak. Gambarnya berwarna, buku juga berwarna. Gambarnya keren, buku juga keren. Tapi game itu ada suaranya Kak. Apa jawaban Kak? Buku juga ada suaranya kok. Dari mana kita tahu? Kita lihat lagi ya sebentar ya. Gini adik-adik. Nah, di barat itu adik-adik, guru-guru sering banget bercerita buat anak-anak. Nah, ini ada bintang film adik-adik, namanya Chris Pine ya. Dia diundang oleh guru-guru untuk bercerita kepada anak-anak adik-adik. Judulnya Park Si-hyu ya. Nah, jadi suara buku itu dari mana? Dari orang yang menceritakannya adik-adik. Jadi kalau bu guru bercerita, berarti buku itu suaranya dari bu guru. Kalau ayah kamu yang cerita, suaranya dari ayah. Kalau buku itu diceritakan oleh ibu kamu, suaranya dari ibu. Bisa beda-beda kan. Buku itu keren banget ya kan. Tuh, kalau udah diceritakan jadi hidup. Jadi di imajinasi kalian gambarnya bergerak kayak gini adik-adik. Keren ya. Nah, kita lanjut deh ya. Nah, selain itu ada lagi kelebihan buku yang tidak bisa dikalahkan loh adik-adik. Wow, apa itu Kak? Nah, kayak jelasin manfaat buku ya. Pertama, mempertajam pikiran kamu. Kan kayak kau udah bilang, otaknya jadi kuat ya kan. Menurunkan stres, baca buku deh biar kalau lagi bete, lagi bosan bisa turun, bisa hilang. Menambah ilmu, udah pasti ya kan. Kayak kau tahu air terjun tertinggi atau hewan terbesar atau polen terbesar dari mana? Dari buku adik-adik ya kan. Kemudian terampil berbahasa, jadi ngomongnya jadi baik. Jadi kalau disuruh bicara depan kelas jadi lancar karena sering baca buku. Terus menambah daya ingat loh. Nah, jadi kalian kalau mau hafal Quran bisa dibantu dengan sering membaca, kita membaca kisah Nabi Muhammad, menghafal nama-namanya, sehingga daya ingatnya jadi bertambah. Coba kalau main game ya kan, malah jadi ingatannya jadi kurang karena capek otaknya main game terus. Nah, terus apalagi manfaat membaca buku? Memperkuat analisa, kemudian meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan menulis, menghibur, dan menyampaikan hati. Adik-adik keren, oke ya. Terakhir ya adik-adik ya, Kak kan penulis, ceritakan dong buku yang Kak tulis ya. Ini dongeng, ini baru dongeng ya adik-adik ya, terakhir ya. Oke, dengarkan ya kata Kak nih adik-adik. Ada seorang profesor, namanya Profesor Jenius. Dia pintar banget adik-adik ya. Dia bisa bikin rumah yang ada rodanya, twing, sehingga rumahnya bisa jalan kemana-mana. Bisa jalan kemana-mana. Kak, kalau ketemu jurang gimana rumahnya? Tenang, Profesor Jenius adik-adik. Rodanya dimasukin, lalu yang dikeluarin sayap, sehingga rumahnya bisa terbang.
bisa lewat jurang, bisa lewat sungai, bisa lewat hutan. Pokoknya profesor ini benar-benar jenius adik-adik ya. Nah, suatu hari profesor jenius ini agak kelewatan adik-adik. Dia bilang gini, aha, aku punya ide. Aku akan membuat hewan yang sangat hebat yang belum pernah diciptakan Allah. Wah, lewat mesin pencampur hewan-hewan ini adik-adik nih mesinnya. Dibangun dulu ya mesinnya. Dibangun dulu kasok. Wah, mesinnya kayak gini adik-adik. Nah, ini alat buat pintu buat mencampur hewannya. Nanti hewannya keluar dari sini ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kata profesornya, aku akan pergi mencari hewan lewat kapal ciptaanku ini. Ayo kita berangkat ya. Nah, profesornya cari hewan. Kata profesor, aku cari hewan terbesar di dunia. Nah, udah tahu kan hewan apa yang tadi ya kan? Dia pakai sinar penarik. Yang ditarik adalah hewan apa tadi? Hewan terbesar di dunia? Paus biru ya kan adik-adik? Paus biru dibawa. Ayo paus ikut. Profesor, aku mau dibawa kemana? Kata pausnya. Aku mau matiin mesin. Jangan profesor, tolong. Masuk ke dalam mesin blam ya kan? Nah, kata profesor, aku cari hewan lain yaitu hewan darat terbesar. Hewan apa adik-adik? Hewan darat terbesar. Keluar lagi sinarnya, sinar penarik hewan. Yaitu gajah. Ayo gajah ikut sama aku. Kemana sih profesor? Masuk ke dalam mesin. Gak mau profesor, tolong. Bang. Satu lagi Nah, profesor nyari satu binatang lagi. Kata profesor, aku akan menangkap hewan terbang yang tidak bertelur. Ayo adik-adik coba tebak. Hewan terbang yang tidak bertelur apa? Burung bertelur, kupu-kupu bertelur, capung bertelur. Nah, ini tidak bertelur tapi beranak. Hewan apakah dia? Kita lihat ya sambil tebak adik-adik. Udah ketemu jawabannya? Ya, yaitu ini adik-adik. Hewan apa nih? Kelelawar adik-adik ya. Kelelawar itu tidak bertelur tapi beranak dan menyusui. Dibawa lagi. Profesor, aku mau dimasukkan ke mana? Masukkan ke dalam mesin. Jangan. Blam. Nah, akhirnya keluar jadi hewan apa ya? Nah, kita lihat ya. Ternyata yang keluar hewannya kepala paus biru adik-adik. Badannya gajah. Ada sayapnya nggak? Ada, sayap kelelawar. Nah, kata profesor, ini namanya usjahwar atau paus gajah kelelawar. Ini hebat kan? Kepalanya bisa berenang di laut, badannya bisa jalan di darat, bisa terbang lagi. Tapi profesor lupa makanan paus itu plankton, paus biru ya. Gajah makannya buah-buahan atau rumput atau daun-daunan. Kelelawar makanannya serangga. Jadi kalau kepalanya makan plankton, badannya nggak bisa nerima. Kalau mau makan buah, mulutnya nggak mau. Makan serangga, mulutnya batuk-batuk. Akhirnya si usjahwar itu mati adik-adik. Profesornya gagal. Kata profesor, ternyata Allah memang Maha Pencipta. Manusia tidak bisa, sepintar-pintarnya tidak bisa menciptakan ciptaan yang sehebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mesinnya juga hancur. Profesornya jadi bertobat adik-adik, jadi soleh ya. Nah adik-adik, terakhir nih Kak, tolong beri pesan buat anak-anak dong. Kata kayak gini, adik-adik membaca mengubah masa depan. Gak percaya nih kakak kasih lihat film yang terakhir ya. Ini adalah cerita tentang anak sebesar kalian adik-adik ya, anak SD ya. Nah, dia lagi naik sepeda nih ceritanya, mau pulang sekolah. Terus dia tiba-tiba tertarik. Di depan sebuah rumah, ada rumah yang menyediakan kotak adik-adik. Di kotak itu isinya bukan apa-apa, tapi buku adik-adik. Nah, buku ini boleh diambil, nanti dipulangin lagi kalau udah dibaca. Wah, keren ya adik-adik. Adik-adik bisa bikin gini nih di perumahan kalian. Bikin kotak. Kalau adik-adik punya buku yang udah nggak dibaca, daripada disimpan dulu di rumah, coba deh adik-adik bikin kotak di depan rumah. Buat anak-anak sebesar adik-adik ya, yang boleh mau pinjam boleh, nanti balikin lagi. Wah, anak ini seneng banget baca, tapi kalau diajak main, ya mau dong. Namanya anak laki-laki ya kan, main bola, main apa, segala macam. Tapi dia tetap baca. Malam-malam ketika anak-anak lain tidur, dia membaca adik-adik. Bahkan ketika orang-orang tuanya lampunya dimatiin, dia pakai senter, dia membaca di taman. Udah selesai dibalikin lagi, sehingga imajinasinya terbang adik-adik. Wah, udah depan
di masa depan aku akan menjadi orang seperti yang aku baca di buku ini, adik-adik. Wow, akhirnya anak ini lulus dengan prestasi yang gemilang, adik-adik. Nah, ketika udah dewasa, dia jadi sarjana yang nilainya luar biasa, sampai dosennya bangga banget, adik-adik ya. Nah, dia terus membaca buku walaupun udah dewasa, sehingga akhirnya timbul ide lah, aku mau punya ide untuk menulis banyak buku. Wah, dia tulis ide-idenya banyak banget ya, adik-adik ya. Wah, beginilah cara menulis buku, adik-adik. Tulis dulu idenya, terus mulai dia ngetik, ya kan, aku akan membuat buku A. Nah, ketika dia olahraga, ada telepon datang, halo, ternyata yang telepon dari penerbit. Kata penerbitnya, buku kamu akan kami terbitkan. Wow, asik. Alhamdulillah kalau kita ya. Nah, ini bukunya udah jadi. Ketemu sama para penggemarnya. Kata ibu-ibu ini, terima kasih, berkat buku kamu anak saya jadi anak yang baik, jadi berprestasi juga. Minta tanda tangannya dong, ya kan. Nah, anak ini yang udah besar ini tidak melupakan perpustakaan kecil yang dulu pernah dia lihat ya, adik-adik, bukunya pernah dia pinjam. Akhirnya dia tidak lupa memberikan juga, menyumbangkan buku yang dia buat, yang dia tulis ke perpustakaan kecil ini, supaya semua anak bisa mengalami hidup yang indah dan keren seperti dia. Gitu adik-adik. Oke ya, dari KK cukup sekian, waktunya juga sudah siang. Nah, setelah ini kan ada pengumuman lomba. KK, kita tetap semangat ya, walaupun nggak menang, sebetulnya kalian sudah menang dengan ikut berlomba. Terima kasih dari KK. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti KK sekalian pamit ya. Mereka kembalikan ke Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu guru, silakan. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah luar biasa kayak tadi kita sudah mendengarkan cerita, ada dongengnya, ada pesan-pesannya, luar biasa, lengkap ya. Pada hari ini kita dengar dongengnya Kak Eka. Terima kasih banyak Kak Eka. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, dan semuanya, ayo semuanya kita sapa Kak Eka. Terima kasih Kak Eka. Ayo adik-adik. Terima kasih Kak Eka. Baik, lambaikan tangannya. Terima kasih Kak Eka. Sama-sama adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Kak Eka Ya, pamit ya. Lagi. Ya, Mudah-mudahan kita bisa ketemu, kalau bisa sih offline Kak Eka ya. Bisa Ya, ketemu. terima kasih, insyaallah. Kita Kak bisa mohon pamit ya. belajar dari Kak Eka ya. Terima kasih. Teman-teman ya, Assalamualaikum. mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih Kak Eka, dan terima kasih teman-teman semuanya telah mendengarkan dongeng yang luar biasa dari Kak Eka. Nah, teman-teman udah gak sabar nih, siapa yang menjadi pemenang di Pekan Literasi dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 29. Ayo, siapa yang tahu? Baik. Oke, sekarang Ustadz akan share ya. Ustadz akan share pemenang lombanya. Siap-siap ya, siapa yang menang. Dan insya Allah nanti untuk pembagian hadiahnya akan dibuat jadwal ya. Untuk pembagian hadiahnya akan dijadwalkan ya. Dan tidak sekarang ya. Nanti insya Allah akan ada jadwalnya tersendiri. Baik teman-teman sekalian, Ustadz akan share ya. Siap semuanya? Oke, sharing sama dia. Siap? Oke. Oke, baik. Ini dia.
Oke, baiklah teman-teman sekalian. Itu tadi juara-juara lombanya ya. Walaupun tadi kalian kreatif sekali ya, ada yang coret-coret ya. Oke, baik, kalian bisa melihat kembali juara-juara lombanya di link YouTube ya. Kita akan share link YouTube-nya. Kalian nanti akan melihat sendiri ya pemenang-pemenangnya. Oke, Ustadz akan share link YouTube-nya sebentar. Kalian buka chatnya, nanti Ustadz akan share link YouTube-nya. Oke, sebentar, mana? Oke, di chatnya boleh kalian klik link YouTube-nya. Oke, silakan diklik yang link YouTube-nya untuk bisa melihat pemenang-pemenang tadi ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian acara demi acara mulai dari pekan literasi hari pertama, lomba-lomba dan lain sebagainya sudah kita lalui. Dan hari ini adalah hari puncaknya untuk pemenang pengumuman lomba literasi tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, terima kasih yang telah berpartisipasi. Terima kasih kepada ustazah-ustazahnya sudah ikut lomba, yang sudah berpartisipasi walaupun belum mendapatkan hasil yang hasil yang terbaik, tapi insya Allah kalian sudah berusaha ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan literasi tahun depan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan akhiri acara Zoom ya kali ini. Dan sekali lagi insya Allah pembagian hadiahnya akan diumumkan pada mulai hari Senin ya. Mulai hari Senin nanti akan diumumkan jadwal pembagian hadiahnya ya. Dan tidak lupa juga nanti untuk pengambilan hadiah ya harus menggunakan seragam ya. Dan nanti akan diambil fotonya untuk dokumentasi. Baik teman-teman sekalian yang di rumah, kita akhiri acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas semuanya, panitia, teman-temannya. Dan jangan lupa ajak kakaknya, adiknya, saudaranya ya, kalau ingin mendaftarkan sekolah di SD IT Regis maupun SMP IT Regis ya, silakan langsung dibawa ya, sebelum terlambat, karena nanti pendaftarannya akan ditutup kalau kuotanya sudah memadai. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, sampai ketemu di pekan literasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Membaca, mau jadi pilot tekun membaca, mau jadi guru ya selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden ya rajin membaca, jadi arsitek ya tekun membaca, jadi pengusaha ya selalu membaca. Semua akan mencapai dengan gemar membaca.
dengan gemar membaca. Dapat citamu, wujudkan semua mimpimu. Mau jadi dokter yang rajin membaca, mau jadi pilot yang tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden yang rajin membaca, jadi arsitek yang tekun membaca, jadi pengusaha yang selalu membaca. Semua akan tercapai dengan gemar membaca. Tuntunlah ilmu agar hidup bahagia, sejahtera masa depan kita. Yakinkan hatimu, sertakan doamu. Ayo mulailah dengan gemar membaca.